Padahal saya tadi barangkali teman-teman juga menyiapkan. Kelihatan nggak, Bu? Belum ya? 14. Halo? Halo? Bentar. Sebentar, Ibu, nggak respon ini. Nggak kelihatan ya, Bu Ayu? Google Meet saya. Belum kelihatan Bu Diana. Sudah double ya. Oke, sudah mulai kelihatan. Ini. Oke, Ibu, ini studi kasus 1. Kita mulai. Internet saya agak nggak stabil ini. Nah, ini tugas ruang kolaborasi. Saya sudah masukkan 4 kasus di sini. Kira-kira kita mulai dengan kasus yang pertama. Sebentar, internetnya nggak stabil kalau saya. Saya nanti kirim link ya, Bu ya, di WA. Oke, Bu. Maaf, Bu, sinyal saya lagi. Iya. Iya, sinyal saya juga rada mendet-mendet iki, Bu. Kelompok. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, Bapak Ibu. Seperti biasa foto-fotonya ya, nggih. Nanti kasus 1 di sini guru matematika dan wali kelas 8, ada Ibu Santi sakit. Sudah dibaca belum, Ibu? Sudah. Barangkali sudah, nggih. Jadi mungkin saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mulai mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, pertanyaan yang pertama, dengan kelihatan nggak ini kalau kecil-kecil ini ya? Jadi ada 4 pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Monggo. Langkah-langkah restitusi. Sambil buka, Bu. Jadi ada 3 apa 5 ya? 5 ya.
posisi kontrol itu? Nggih, ada 5, Bu. Ada penghukum, pembuat rasa penghukum. bersalah, Nggih, teman, Itu bukan itu pemantau, dan restitusi nopo pengajar. 5 kontrol nggih 5. Bu Diana? 5 Oh, 5 kontrol. kontrol. Itu 5 kontrol. Posisi kontrol. Oh, Nggih. ini beda. Ibu Dani, sorry. Bukan, nggih. Saya Nggih. catatannya Ibu Santi, sorry. Right. Sebentar, saya buka catatan dulu. Kasus 1. Pertanyaan yang pertama ya. Oke. Bagaimana langkah-langkah restitusi? Ini yang kemarin saya jawab agak salah itu di apa? Eksplorasi konsep. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Betul. Jadi langkah restitusi itu ada 3. Kalau yang 5 tadi posisi kontrol seorang Kontrol, guru. ya. Seorang guru. Betul. Nah, Ibu Santi, sebenarnya Ibu Santi juga posisi kontrolnya juga tadi membuat rasa bersalah kalau nggak salah. Oke. Tapi pertanyaan pertama itu yang ditanyakan langkah-langkah restitusi. Nah, itu dijawab bagaimana, Bu? Yang pertama tadi langsung Bu Tusa. Nanti kalau kembali tambah capek nanti. Kita Nggih, di lembar lain kita buat poinnya aja nggih. Poinnya nanti kita tulis masing-masing, nanti tinggal kalau sudah jadi baru dimasukkan ngoten nggih. Nggak apa sambil edit. Monggo. Oke. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Nah, mungkin kalau ada yang buka ruang kolaborasi LMS ini. Ini saya jadi buka dulu. Kalau kita lihat langkah-langkah restitusi, saya tuliskan ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di situ ada, harusnya ditandai ya, diwarnai ya Bu ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, kalau langkah restitusi, validasi tindakan. Nah, kemarin ini saya ada pertanyaan seperti ini. Enggak ya, salah. Menanyakan keyakinan. Nah, penjelasannya mungkin nanti bisa ditambahkan. Silakan. Saya mencoba masuk ini sebentar. Saya belum kirim link ya. Sambil jalan kita baca-baca dulu Bu, nanti sambil benerin ya. Nggih, Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, meyakinkan keyakinan. Oh, nggih, siap. Kalau di sini sih menstabilkan identitas itu pada waktu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kalau validasi tindakan, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Seperti itu. Menanyakan keyakinan itu terlihat pada waktu baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, betul. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, itu menanyakan keyakinan. Keyakinan, betul. Nah, itu yang dimasukkan. Nanti di belakang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Menurut Anda? Ya, Bu Yun, monggo. Iki kula baca di anu mawon nggih, kula print pola itu mriki.
Wis Iya. keren tak print. Panjang ya, Bu. Tak print Keren. kabeh Bu sama saya. Nggih. Keren, Bu. Menurut Anda Yun. apakah restitusi nggih kula kula waos nggih. Menurut Nggih. Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, ini kalau menurut saya mereka itu sudah sesuai ya Bu ya. Cuma masih belum sepenuhnya merasa bersalah. Menurut saya seperti itu nggih. Jadi Nggih. namanya masih anak-anak nggih, jadi masih ada pembelaan untuk dirinya sendiri nggih. Nggih. Betul, Nggih. nggih, sepakat. Ya. Sebenarnya ada kata-kata yang menurut saya nggak enak. Yang mana, Bu? Adalah bagaimana Ini di sini nggih. mereka di bacaan tersebut. Jadi mereka itu Iya. memberitahu Bu Eni lewat email Oh. Oh iya, Ya. betul. dan bilang Nggih. bahwa beliau Nanti akan kalau menggantikan kelas nanti jika kalau tidak ada, guru. betul. Nah, Nggih. itu yang membuat saya kok merasa tidak menghargai Agak Bu Eni padahal dia harus Iya. menghargai Ibu Eni. Nah, itu. Iya, Itu menurut betul. saya. Nah, itu bahasanya Iya. nanti kita pikirkan lagi. Ditulis di sini ya, Bu ya. Ditulis intinya mawon, Bu, nggih. Nah, intinya mawon. Jadi sudah sesuai tapi belum Tapi sepenuhnya merasa apa, Bu? bersalah mereka. Cuma mereka memang ingin meminta Belum maaf, ngoten nggih. belum sepenuhnya merasa bersalah gitu. Iya. Gimana? Iya. Bocil itu tulisannya kedap, butuh kacamata ini. Nah ya. Nggih. Belum Sip. merasa bersalah. Tak gedekno, Bu. Nggih, coba Bu Diana ini orang-orang minus ini. Ya Allah, lumut tapi saya ini. Bapak. Dek engko ana arek sing takon ngajine masuk ngene Pak ya. Iku mau ana sing ape sedekah polae, aku di WA. Nggih. Ngapunten Bentar ya. sponsor dikit. Nggih. Nggih, Bu. Angka restitusi sudah dilakukan. Nggih. Sudah dilakukan tetapi belum memunculkan gitu. Namun tidak belum muncul rasa bersalah yang itu iya, belum sepenuhnya mengakui. Oke. Mohon maaf Bu, iki rada lemot iki. Nggih. Internet saya ini. Sama Bu. Sebelum sepenuhnya apa Bu? Iki waduh. Belum sepenuhnya Mengakui rasa bersalah. Mengakui. Nggih. Atau belum sepenuhnya merasa bersalah ngoten. Iya betul. Merasa bersalah ngoten mawon. Itu tadi masih poin kedua nggih? Nggih. Nggih. Tusuk. Yes, lanjut 3 ya, nanti dibenerin lagi. Dalam kasus posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni ya ini, dalam menangani Vivi dan Natali? Kalau menurut kula posisi dia harus merasa bersalah. Posisinya di apa? Itu loh Bu, 5 kontrol itu loh Bu ya, tadi kayaknya. Iya. Tapi kalau kita ngomong restitusi dalam kasus di atas, siapa yang tadi ambil poin dalam menangani Vivi dan Natali jelaskan? Merasa bersalah kepada mereka, kepada Natali dan Vivi. Sebentar. Pertanyaan 2. Pertanyaan. Iya.
bertindak sebagai Pembuat rasa bersalah ya, Bu. Ada kata tolong bantu ibu ya. Ya, betul. Nah, itu apa, Bu? Membuat rasa bersalah. Kalau masuk Bukan, Bu. Ini loh, Bu, kalau ada kata ini kalau menurut saya. Ini loh, Bu, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati itu tadi loh, bukan itu tah? Iya, Iya. posisinya Ibu Eni dalam menangani Vivi itu ada 5 kan, Bu? Ada 5. Tadi Ya. yang membuat rasa bersalah, penghukum, teman, Berarti pemantau dan manajer. bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nah, Iya. di sini tolong bantu ibu ya. Nah, di sini terus Iya. akhirnya Natali dan Vivi ini tertawa pada waktu Ibu Eni, maka Bu Eni ini gagal untuk jadi pembuat rasa bersalah. Iya, betul. Berarti kalau ada kalimat begitu berarti Bu Eni tuh anu nggih Budi, apa ya? Tidak bisa membuat Betul, Natali dan Vivi tidak bisa menumbuhkan rasa bersalah, ngoten nggih? nggih. Seperti itu. Jadi lebih ke arah kenapa kok Vivi ini tertawa? Karena ya itu tadi yang saya dengar tadi waktu Bu Elis ngomong tadi, bahwa kalau dia bertindak sebagai teman, maka ada kalanya siswa itu menganggap remeh apa yang kita instruksikan. Nah, tuh. Jadi antara dua, apakah Bu Eni posisinya sebagai membuat rasa bersalah atau sebagai teman. Kalau membuat rasa bersalah harusnya Vivi dan Natali ini kecewa, berarti ikut bersalah gitu. Ternyata gagal. Dia tertawa kan. Maka posisinya Ibu Eni di mata Natali adalah teman. Karena kurang menghormati gitu loh ya, Bu ya, maksudnya. Kurang menghargai, kurang dihargai. Iya, betul. Kalau kita posisinya sebagai teman, maka ada hal di mana murid itu tidak akan menyepelekan kita. Jadi ada 2 kontrol ini. Apakah kita fokus di membuat rasa bersalah karena memang seperti itu. Tadi kan ada pembicaraan yang bagaimana siswa itu, oh ini loh. Nah, jika ibaratnya kayak ketahuan Pak Hasan kepala sekolahnya, maka ada hukuman. Nah, kata-kata seperti itu kan membuat rasa bersalah juga. Tapi kalau saya mikirnya teman sekarang karena Natali ini ketawa pada waktu Bu Eni minta tolong. Gitu. Gimana Bu ya? Yuk, hilang ya. Oh, enggak ada. Oh, enggak Bu Ayu. Sebentar Budi, mau izin sebentar saja. Oke. Kok enggak ada suaranya? Bu Yuyun. Iya. Sebentar. Ini loh Bu, muncul yang mereka menganggap teman. Ini kan ada kata-kata yang memang menyepelekan. Ibu santai saja Bu, gitu loh Bu ya. Saya termasuk 2 itu Bu, kalau menurut saya ada kontrol sebagai rasa bersalah sama itu tadi sebagai teman Bu. Sama 2. Pilih 1. Oh, pilih 1. Pilih salah satu tak ya? Kalau bisa ini anuan saja ya. Kalau itu Bu, menurut saya yang merasa bersalah karena di sini dilihat yang di bawahnya itu ternyata mereka kan si Vivi sama si Natali itu
akan berusaha untuk meminta maaf, ngoten. Monggo barangkali Bu Ayu? Menunggu Bu Ayu. Nggih, siap. Bu Yun, aduh, hari ini sedikit dingin panas badan kula sebenarnya. Nggih. Oke. Capek. Pertanyaannya jenengan ini untuk dalam kasus di atas mereka telah diambil dalam menangani Vivi dan Natali. Posisi, berarti posisi kontrol nggih. Nggih. Nggih, Bu ngoten ta? Ayu. Nggih, Bu Nggih. Diana nggih. Nggih. Posisi Nggih. kontrol yang diambil ada 5 posisi kontrol yang sudah kita baca di eksplorasi konsep kemarin nggih. Salah satunya tadi posisi kontrol sebagai teman itu kalau kula kan memilih ya dari 5 posisi kontrol itu dipilih nggih Bu Diana nggih. Nggih. Iya, Ibu Ayu. Karena dilihat dari bahasanya itu karena si siswanya tadi menganggap kalimatnya kok seperti itu, berarti posisi kontrol yang dipakai oleh Bu Vivi adalah sebagai teman. Teman, nggih. Karena tidak Betul, karena dihargai. kurang respeknya terhadap gurunya ibaratnya kurang hormat gitu maksudnya. Nggih. Kalau saya Berarti- nganggapnya gitu. Nggih. Oke, jadi tidak langsung gitu begitu maksudnya, tidak langsung gitu pakai hati gitu maksudnya Budi. Jadi menurut kula ini pakai posisi kontrol sebagai teman. Gimana Bu Yuyun? Nggih, monggo enggak apa-apa. Bu Yuyun Tadi jangan kan memang Bu Yuyun jangan monggo. Loh, enggak apa-apa sama-sama betul kan, Bu? Iya. Soalnya kan memang ada Bu Yuyun kata-kata tadi yang bingung. sudah terlihat. Buatan ngoten Bu Yuyun. Kalau monggo itu biasanya Pripun? ada itunya, ada Apa makanan aja? di depannya. Oh, dah. Nggih. Ajane ono makanan nggih besok lek ketemu nggih. Bisa ketemu nggih tanggal 10 nggih. Nggih, Kok cepet siap. banget ya lokasinya ya. Nah, nggih. Nggih. Bu, pakai baju merah lagi kita, Bu. Nah, Temen lo pakai seperti seragam bagus-bagus tuh. iya. Kita pakai baju, kalau pakai baju batik aja Budi besok. Ya, saya nyiapin batik juga. Iya. Posisi kontrol sebagai teman ya. Tulis dulu. Nggih. Nanti alasannya di belakang. Lanjut keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi keempat nih? Bagaimana Ya. Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Pak Hasan, Pak Hasan niki kepala sekolah nggih. Jika Anda jadi kepala sekolah gimana Bu Yuyun? Gimana menyikapinya? Nanti tanyakan lagi. Ya, saya memanggil kedua anak tersebut, Ibu. Saya pertemukan dengan Ibu Eni juga. Di situ. Dan memang harus mereka berdua harus diberikan istilahnya gitu gambaran lah nggih. Karena memang dengan anak kita tidak boleh langsung mendoktrin, langsung apa ya, menyalahkan kan tidak bisa nggih. Giring sedikit demi sedikit, memang apa yang diperbuat tadi itu tidak boleh dan itu merupakan sikap negatif karena menyepelekan seseorang. Nggih. Nggih. Ini kembali lagi Bu ke pertanyaan. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi. Ibu Santi. Langkah-langkahnya yang sudah dilakukan Ibu Santi di mana mempertemukan Natali dan itu terus nyari solusi keyakinan kelas terus apa ya kedua tadi? Bilangnya ini ingat sendiri. Nah, itu kan sudah terus akhirnya anak-anak tadi nggih, membuat email tadi ya akhirnya. Nah, akhirnya membuat email. Nah, apa yang harus jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang sudah ditempuh Ibu Santi tadi? Oke. Oh, Pak Hasan ini kan Pak Hasan ini berstatus kepala sekolah nggih. Setelah ya, kepala sekolah. Sebagai pemangku kebijakan tertinggi yang harus dipanggil terlebih dahulu itu jelas Bu Santi dan Bu Vivi. Bu Eni. Ya. Diklarifikasi dulu dari
pendidiknya. Jadi Ya. pendidiknya dulu, setelah pendidiknya nanti dipanggil apa yang terjadi, nanti baru mengkondisikan siswanya. Begitu nih saya. Pendidiknya dulu, Oke. baru Ibu Bu siswa. Santi dan Bu didik dulu. Seorang pemangku kebijakan itu kan harus mendengarkan keluh kesah dari orang yang di bawahnya, begitu kan Bu Diana? Ya, Jadi nanti si kepala sekolah mendengarkan dari pihaknya Bu Santi dan Bu Eni, oh Pak begini loh ceritanya siswa ini loh, ternyata begini-begini, itu Bu Eninya begitu. Bu Santi ya, akan menjelaskan, saya sudah mengambil langkah sebagai wali kelas nih, gitu guys bahasanya. Saya sudah mengambil langkah sebagai gurunya begini-begini Pak. Nah setelah mendengar begitu, nanti Pak Hasan menentukan kalau yang tadi email, kalau saya jadi Pak Hasan, saya akan melarang, mengganti apa bahasanya melarang yang pengiriman email tadi nih menurut saya. ya, Nggak perlu betul. mengirim email, tapi langsung face to face datang ke Bu Eni, meminta maaf dengan kalimat yang baik, terus ya, menyesali apa yang mereka lakukan. Dan menurut saya itu lebih tepo sliro, ibaratnya Iya, hormatnya guru itu lebih nampak di situ. adab oke. ya Bu ya, adab Iya, terhadap guru. Nggih. Oke. Oke. Jadi di sini lebih ke arah klarifikasi pendidik baru siswa ya Bu ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Nggih. Tetapi perlu ada hal yang dititik beratkan di sini. Kalau saya nambahi lagi, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi. Nah, jadi mungkin tambahannya adalah kepala sekolah tentu saja akan mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Ibu Santi, namun perlu juga konfirmasi. Jadi apresiasi dan konfirmasi apakah langkahnya itu sudah sesuai atau benar. Tapi langkah-langkah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas itu patut diapresiasi karena Ibu Santi sudah melakukan tindakan yang maksudnya yang langsung gitu loh. Yang memiliki dampak juga untuk pemecahan masalah yang di kelas. Tapi kalau kita runtut hasilnya itu tidak sesuai. Kalau kita runtut hasilnya tidak sesuai, tapi langkah yang Ibu Santi lakukan itu menurut saya patut diapresiasi oleh Sudah Pak Hasan. sesuai. Itu. Jadi Betul. meskipun hasilnya itu kok gitu, tapi kan Ibu Santi sudah berusaha untuk jadi manajer lah ibaratnya ya. Sudah manajer Menyelesaikan ya Bu ya. menyelesaikan masalah yang terjadi Iya. di kelas gitu. Tapi hasilnya belum yang sesuai ekspektasi kita seharusnya itu seperti itu. Jadi nanti ditambah kalau harapan saya nanti ditambahkan. Jadi ada bentuk apresiasi kepala sekolah kepada Ibu Santi, namun ada bentuk konfirmasi lagi dari pendidik dan siswa. Itu. Disepakati apa enggak? Iya. Sepakat Budi. Sepakat Bu. Siap. Bu, ini ada analisis kritis ya yang tadi diminta. Jadi analisisnya gimana di belakang? Tuh. Analisis kritis kasus gitu ya? pertama ini menurut saya Bu Santi ya, wali kelasnya tadi Bu Santi Pak Bu Santi, Ibu Santi. sesuai dengan yang tadi Bu Diana Matur bahwa kepala sekolah tadi harusnya mengapresiasi begitu ya. Nah, di analisis kritis ini kita tampakkan cara mengapresiasi Bu Santi ini sudah melakukan posisi kontrol yang baik. Ya. Dimana langsung set respon. Nah itu makanya menurut saya menjadi guru tuh kalau ada kejadian dengan muridnya tuh yang pertama adalah mengutamakan responnya dulu. Ya. Nah ini Bu Santi sudah sangat bagus responnya. Terus Bu Vivi pun juga tidak meledak-ledak. Murid. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni juga bisa calm down gitu loh Bu Diana, tidak langsung marah-marah dengan Bu Santi. Lo apa sih muridmu kan gitu ya, enggak begitu. Ya, ada rasa sabarnya ya. Betul. Terus Vivi sama siapa Vivi sama Natali ya? Iya kita. Sudah berusaha untuk memperbaiki. Sudah memperbaiki. Namun alangkah baiknya Apakah mereka meminta maaf langsung ke Bu Eni seperti itu. Kalau saya gitu agar lebih sopan.
Ya, betul. Itu Bu ya Adab analisis datang kritisnya Bu ya. dulu. Nggih. Iya, itu perlu diluruskan di sini. Oke, lanjut. Ini sudah setengah jam Ibu-ibu. Monggo kita masuk ke kasus 2. Jawab Coba. sekali ya. Sabrina, intinya di sini kita harus baca ta. Sudah baca kan Bu ya? Sebenarnya Sabrina ini Sudah. bangun terlambat. Akhirnya Mengetahui. mengetahui sepatunya itu tidak harusnya berwarna hitam. Ternyata tidak berwarna hitam gitu ya. Terus ada Pak Lukman di situ. Pak Lukman sebagai apa ya? Nggak ada ya di sini ya. Pak Lukman mengetahui bahwa sepatu Sabrina ini coklat. Kemudian mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, jadi kita tahu nih Sabrina posisi tidak kontrolnya mau. apa gitu ya. Iya. Lagi Posisinya adalah penghukum. Hukum. Sabrina sudah minta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan loh kok merah sepatunya. Hukumnya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu. Nah, akhirnya Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Seperti Ya, itu. betul. Kita ke soal. Posisi apakah yang diambil oleh Bapak Dalam Lukman? kasus di atas, posisi apakah Mm-mm. yang diambil oleh Bapak Lukman? Kita sudah tahu. Posisi Mm-mm. penghukum. Ya, Bu. Ya. Menghukum. Ada Ya. yang nggak setuju? Setuju. Setuju Bu, menghukum. Nggih. Oke. Kemudian, jelaskan apa indikatornya Itu dari tadi perkataan. Indikatornya adalah langsung memberikan respon negatif, langsung di depan umum, Nah, menyakiti kan begitu itu. Memberikan sanksi tegas gitu ya, Bu ya. Langsung tanpa Mengetahui tadi alasannya. tadi tanpa kaleng-kaleng bertanya betul dan langsung kan alasan. begitu, langsung Mm-mm. kamu salah begitu tanpa bisa jadi kan seumpama nih bisa jadi si muridnya ini pakai sepatu itu rumahnya kebakaran gitu. Kan bisa Nah. jadi. Nah, Ya. gitu. Atau hilang atau gimana. Nah, Nah, yang kedua, langsung Bu, ini langsung gila yang Pak pertanyaan Lukman. ayo. Iya, Loh, nggak apa-apa dinas Bu, luar langsung. jadi. Lapo gak Alhamdulillah. gawe surat dinas luar. Ini ya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Monggo, Ya, Bu Ayu, Bu Yuyun, ya. kalau Anda jadi kepala, jadi Pak Lukman, Saya tadi Pak Lukman, saya akan pertanyaannya apa? bertanya. Mengapa Sabrina hari ini kok memakai sepatu Gila. coklat, Mbak? Nah, itu pertanyaan ya. Nanti tolong diketikkan ya. Oh, saya tak tulis, saya tenang. Saya tak tulis, Bu. Terus gak ngetik, Bu. Kok Bu? Ternyata Siap, oke. siap. Sama nanti. Lanjut. Setuju tak, Bu, itu tadi. Mengapa Ya, Sabrina Mengapa Sabrina memakai sepatu merah? memakai sepatu Apa sepatunya coklat, baru sepatu nih? coklat. Coklat. Warnanya tadi merah. Kemarin merah. Lebih dari satu ya, Bu? Dari Pertanyaan. satu. Ya. Jadi lebih kalau Sabrina, kenapa kamu telat? Kenapa juga sepatunya berwarna coklat? Iya. Tapi kadang saya bertanya seperti itu ya, tak ambil Bu sepatunya. satu, jadi satunya manusiawi Budi. Kalau enggak talinya aja yang tak ambil. Tapi itu sudah kalau di sekolah saya itu kalau sudah kejadian berulang-ulang dan arek-arek iku wae. Kalau nek wis pisan ora ya sudah gitu toh. Mau gimana lagi? Karena hati-hati. Di sekolah saya itu nggak pakai sepatu Bu di kelas itu memang. Jadi sepatunya memang dilepas, ditaruh teras. Jadi masuk ke kelasnya memang nggak pakai sepatu. Jadi meskipun nggak pakai sepatu pun nggak ngefek ke anak-anak gitu. Mungkin waktu beli jajan dia ngebak gitu toh. Nah, oke, lanjut. Soal yang kedua dari Bu Ayu. Bu
Bu Ayu nang ndi? Oh ya, belum kelopeteh. Oke. Soal yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan sudah tadi ya? Itu tadi sudah ya? Iya, pertanyaannya banyak, Bu. Like Oh tadi gitu. itu Oh, pertanyaannya 2 dari itu kan manajer banyak yang harus ditanyakan. Ditanya Banyak. alasannya, kemudian yang kedua, oh iya. Terus apakah ada masalah? apakah ada masalah kenapa memakai sepatu coklat? Apakah ada masalah? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah Kendala sehingga ya. kamu Oke. terlambat sekolah? Terus ada juga konfirmasi, apakah Sabrina tidak mengetahui tentang kalau kita ngomongin peraturan ya, tapi kalau di sini keyakinan sekolah kita, jadi ya, keyakinan lah. Ya kayak peraturan sekolah kita. Kenapa kok masih pakai sepatu coklat seperti itu? Itu beberapa pertanyaan sih. Terus apa yang harus ibaratnya kayak restitusi, lebih ke arah restitusi bukan hukuman. Nah, sekarang Sabrina memakai sepatu coklat. Nah, konsekuensi apa ibaratnya kayak gitu ya? Restitusi apa yang harus Sabrina laksanakan untuk apa ya? Sebagai imbalan karena melakukan kesalahan tersebut gitu. Jadi kembali kayak tadi Bu Eni menanyakan ke Vivi dan Natali tadi. Nah, sebaiknya kamu harus bagaimana? Nah, ini juga gitu. Sabrina juga akan ditanyai. Harusnya apa kamu bagaimana sekarang? Karena kamu sudah memakai sepatu coklat. Kembalikan ke anaknya. Tuh. Gimana? Apakah dipakai apa tidak? Bu, setuju Bu. Setuju. Ini kalau tulis. Ya, sip, ditulis sama Bu Yuyun. Lanjut. Bu Ayu tambahan, Bu Ayu pertanyaan lagi ta? Ojo kakean 3 aja. Nomor 3 sekarang. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, kira-kira bila Bu Ayu kepala sekolah di sekolah tersebut, Bu Ayu, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukon mengenai kasus tersebut? Saya memilih yang soal yang kedua aja, Bu. Gak iso soal ketiga sekarang Bu Ayu. Kok gimana ya? Nanti gitu. Di soal selanjutnya nanti nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 gitu aja. Yuk. Yuk, Bu Ayu sekarang. Ya, saya nomor 2 berarti ya. Oke, Budi, sama 1 nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kan bersifat universal ya. Ya. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan melatih hidup disiplin. Itu ya, nomor 4 ya, Bu ya? Nomor berapa itu? Nomor 3, 3A. Nomor 3 poin pertama. Oh, nomor 3 itu ada 2 ya. Oke, setuju. 3A sama B. Ya, komitmen disiplin. Betul. Ya, kesetaraan. Kalau semua warna-warni itu sepatu rego 2 juta, Bu. Nggih, ngene kula 50.000. Murid saya tuh jutaan. Kalau hilang mencak-mencak, Bu. Oh, ya gitu. Biasanya gurunya juga begitu, Budi kayaknya ya, Ki. Ya. Kita mau ngikuti gak bisa, Bu. Gak cukup gajinya. Aduh. Ya, seperti itu. Jadi lanjut. Budi lanjut ya. Kalau masih di sekolah ini. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau saya jadi kepala sekolah, melihat guru yang seperti itu menggemaskan, gitu, Budi. Langsung mematikan karakter anak. Secara tidak langsung mematikan karakter anak. Meskipun anak itu berada pada porsi yang salah. Betul, paham? Ya, setuju saya. Sebagai kepala sekolah nanti saya akan memanggil Bapak Lukman. Ya. Terus bertanya lagi supaya tidak seakan-akan langsung mengejudge apa yang beliau lakukan. Saya ingin mendengar lagi apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Pak Lukman memberikan respon bagaimana terhadap siswa tadi, otomatis kan menceritakan kembali. Ya. Selanjutnya setelah beliau menceritakan, saya langsung untuk
memberikan aspirasi, bukan aspirasi sih apa tadi? Memberikan penghargaan pujian kan jelas ndak wong salah kok Pak Lukman. Langsung. Langsung eksekusi ya. Memberikan nasihat, saran. Bukan nek saran itu biar beliau merasa salah Budi. Kita harus memberikan Contoh. memberikan contoh pemahaman caranya secara global dulu. Pak Lukman, seandainya jenengan sendiri itu melakukan kesalahan, gitu. Terus saya merespon begitu, gitu. Jadi gambarannya begitu. Kira-kira sampean malu apa enggak? Kira-kira sampean sebel nggak sama saya? Begitu. Kadang nih orang itu untuk mengakui sebuah kesalahan sendiri tuh egonya tuh luar biasa, Budi. Iya. Merasa Dan bener aja gitu. ya Bu, apa namanya, juga bagi siswa itu nanti pasti dia tuh mengingat-ingat. Oh, betul, dendam Pak nanti Lukman Bu. itu. Betul. Iya, betul. Nanti Akan timbul dendam. rasa aku kemarin diginikan padahal kita belum mendengar alasanku seperti ini gitu. Berarti buat kepala sekolah tadi yang pertama memanggil, terus meminta klarifikasi, yang kedua memberikan contoh pemahaman secara konkret. Setelah itu mendengarkan jawaban menurut jenengan Pak Lukman, apakah tindakan jenengan tadi sudah benar? Seperti dikembalikan lagi seperti restitusi tadi. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai? Apakah itu tidak menyakiti perasaan siswa? Begitu. Tanya begitu. Setelah itu Pak Lukman pasti menjawab nanti kalau beliaunya menyadari bahwa beliaunya salah. Oh iya Pak, ternyata saya salah dalam merespon siswa itu. Nanti Pak kepala sekolah bilang, oh tidak apa-apa Pak Lukman. Ini untuk pelajaran panjenengan untuk selanjutnya menjadi pendidik yang menjadi pendidik yang menerima dulu apa alasan anak apapun itu, setelah itu baru setelah bertanya alasannya, baru kita memvalidasi apa yang seharusnya kita lakukan, menasihati dengan yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, setuju. Setuju. Nah, selanjutnya juga nanti diberitahu Pak Lukmannya ya, tindakan yang seharusnya nanti kalau ketemu terjadi seperti itu lagi, apa yang harus dilakukan Pak Lukman? Konfirmasi aja. Oke, betul. Agar tidak terjadi. Ini mana? Apa doa ya lah? Udah sepakat. Analisis kritisnya Bu. Aku ya. Sampai Bu Buyun. Jangan Buyun. Bentar. Budi saya itu di sekolah sendiri jam segini seperti uji nyali. Tadi maunya gitu Bu, saya Bu ke sekolah. Kok sampai jam 5 ya? Aku tak pulang aja. Tadi habis rapat Budi, jadi cepet-cepet ke sekolah. Oh gitu. Ayo, Buyun. Buyun. Yes. Dicepet namawan nggih. Analisis ya. Analisis apa cuma Bu? Kritisnya itu yang pertama kita itu ya Bu ya, dengan Pak Lukman aja. Bukan kita, Pak Lukman. Iya. Pak Lukman itu tadi tidak jauh dari Bu Ayu nggih. Pak Lukman itu sebenarnya tidak boleh langsung menjudge siswa seperti itu. Nah, kalimatnya ya apa ngono kuwi? Langsung ke Pak Lukman. Harusnya bertindak sebagai manajer, tidak langsung menyalahkan siswa. Betul. Tidak langsung memberi hukuman saat itu juga. Namanya anak pasti langsung down. Betul. Siapa tahu sepatunya hilang atau sepatunya kehujanan kan? Tidak menerima alasan kan ya Bu ya. Tak lihat tadi kan Pak Lukman langsung gitu aja. Pak Lukman. Yang kedua, mumpung saya ingat boleh nggak Bu? Boleh. Yang kedua ya. Ini lanjut. Yang kedua adalah seharusnya sebagai pendidik itu harus memiliki prasangka baik dulu, menumbuhkan prasangka baik terhadap apapun yang dilihat dari sisi siswa. Gitu. Kalau sudah prasangkanya baik, itu pasti meskipun kegiatan yang dilakukan siswa itu negatif, pasti memiliki nilai yang tetap positif dalam sudut pandang yang lain begitu. Ya betul.
Satu lagi Bu, dari saya. Oke, Oke. udah jelas kan belum Oke. Budi? Wah, lupa saya. Nah, jadi saat sudah menjadi manajer, harusnya Pak Lukman jika bertemu dengan kejadian seperti Sabrina lagi, akan memberi penawaran di akhir tadi. Penawaran kepada Sabrina untuk bagaimana Sabrina memperbaiki kesalahannya. Jadi setelah konfirmasi diulang lagi. Di akhir tetap ya kalau kita melanggar peraturan pasti ada sanksi. Nah, ngomongnya tapi lebih lembut. Bagaimana Sabrina bisa memperbaiki kesalahannya dengan kata-kata yang lebih lembut daripada hukumannya apa gitu kan ya. Nah, jadi dikembalikan ke Sabrina lebih enaknya bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Itu dianalisis kritisnya. Jadi tadi manajer memberi terus kesempatan, memberi kesempatan Sabrina untuk memperbaiki kesalahan ya. Ya. Nggih. Lanjut. Nggih. Kasus 3. Oke. Kasus 3. Tidak menjadi pelajaran belajar namun beliau memperhatikan bahwa Fajar tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan depan tulis. Fajar pun tampak mampu maju ke depan dan sesampai depan pelajarannya diam terpaku. Bahasa Inggrisnya dan mainkan sipil. Oh, greget no nih. Fajar pun ngaku dia bang. Sepertinya sudah sering kali terjadi pada seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh. Oke, lanjut Ibu dan menjawab. Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Lanjut. Pertanyaan. Posisi kontrol. Apa? Ya. Jelas bukan manajer, karena memelas. Membuat rasa bersalah. Tapi ini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani ya tadi yang jawaban saya tadi ya. Awal tadi. Dalam membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Ya. Kalau jadi Fajar tidak kasihan, Bre. Oke, betul. Lanjut, Buyun. Catat, Buyun. Mbak, sudah siap. Nomor Yang 1, jawabannya membuat rasa bersalah. Nomor 2, membaca sikap kira-kira sebutan apa yang diperlukan oleh Fajar. Perhatian. Betul. Kasih sayang. Oke, kebutuhan akan kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan? Dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pemantau. Yang pertama, Fajar kemarin tidur jam berapa gitu ya? Betul. Terus. Kenapa nak tidurnya terlalu malam nak? Misalnya ya Bu ya. Apakah orang tua tidak memberitahu kayak gitu ya? Mantau ya. Apakah di rumah sudah belajar? Nah. Lembutnya. Apakah Fajar tidak suka pelajaran Ibu? Nah. Tak tulis kabeh pokoknya ini. Betul siap Buyun. Bapak Ibu, nulisnya kurang 5 menit lagi ya. Oh siap Bu. Oke. Kurang 5 menit lagi. Budi, lanjut Budi, pertanyaan Budi. Keempat lanjut. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui ini, bagaimana tindak lanjut Anda yang jelas? Tidak mungkin yang jelas tidak mungkin kepala sekolah langsung ke siswa itu menurut saya tidak etis. Tetap harus lewat gurunya. Guru. Soal yang sebelumnya ada Budi nanti copy paste Budi. Lanjut ke Suprat. Analisis kritisnya WA ya, WA. Oke, nggih. Ini Bu, sing pertanyaan keempat Bu. Lagi panjang pisan. Oke. Anto dan Dino bermain bersama di lapangan basket. Pertengkaran tersebut menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik ke meja pada saat itu guru PK langsung membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino, sepertinya kamu ini sedang marah sekali mendengar itu. Dino pun mengalir bercerita. Oke, panjang ini yang jelas menjadi manajer beliaunya ini, kepala sekolahnya ini. Ibu siapa? Bu Suti melanjutkan bahwa kesalahan pada Dino. Pertanyaan tidak ada penting, namun meminta Dino mau
Lanjut. Lanjut. Budiana rek. Kurang 2 menit, kurang 2 menit. Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu, saya lama. Kalau tidak maka mudah terlepas kembali. Misalnya nggak mau jahitan. Oke, lanjut. Pertanyaan Bri. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh kepala sekolah? Manajer. Manajer ya. Nanti karena di belakang. Oke, karena pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dalam yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jelas dengan kalimat-kalimat Bu Suti yang tidak langsung menghakimi apa yang dilakukan Dino. Bu Yuyun, jangan mohon maafkan ini disuruh. Jadi kalau Dino ini dari yang saya pelajari, ya, Dino ini dikuatkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sepakat. Kalau Anto dikuatkan dengan memberikan ruang kepada Anto untuk penyelesaian permasalahannya. Jadi memberikan ruang untuk Anto konfirmasi, gitu lah ibaratnya. Menjelaskan kejadian seperti itu. Oke, mantap. Pertanyaan ketiga. Lanjut. Kira-kira nilai kebajikan. Ayo. Apa yang ada? Kerukunan. Lanjut. Apa Bu Yuyun? Terus kepedulian ya. Tanggung jawab, kepedulian itu tadi Bu, menghargai, saling menghargai. Ya. Masuk. Keamanan. Tuh. Memberikan rasa aman. Nah, seperti itu. Wes ya Bu ya. Nanti kita lanjut Budi. Sudah selesai. Oke Budi. Sudah selesai ya. Jauh Bu Ayu dari rumahnya Bu? Dari 20 menit Bu Yun. Lumayan. Nggih Bu, nang ringkes-ringkes Bu sampun sore Bu. 15 menit dan 15 menit. Ngepot 10 menit. Udah Bu ya, nanti diedit kembali di dalam. Mohon bantuannya Bu Yuyun untuk membuat poin-poinnya biar nanti kita bareng-bareng membuat kalimatnya. Sudah di ini Bu. Nanti jenengan kirim anunya ya. Sampun, sudah di-share di WA jenengan masing-masing. Oke, kita live dulu ya. Kita live ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.